Ici akan nemenin kamu semua Sobat Dios di acara CLBK, cerita lagi bareng kita. Nah, hari ini ada yang spesial banget. Karena kan setiap bulan itu Dios Radio akan bukan bekerja sama ya, akan ada satu acara di mana bersama-sama dengan Keisha School. Nah, untuk Keisha School sendiri ini udah yang keempat kalinya Keisha School ada di Dios Radio. Nah, hari ini kita akan berbagi cerita. Tentunya bukan cuma sama Isya ya, tapi juga ada di sini ada Miss, ada orang tua, ada anak yang sudah hadir di tempat ini sebagai narasumber Isya hari ini. Dan buat kamu semua nih Sobat Dios mau ikutan interaksi, kamu boleh langsung aja kirim ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Nah, untuk kamu yang pengen tahu, kan nih Dios Radio sama Keisha School ini sudah yang keempat kalinya. Berarti kan ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, buat kamu yang kemarin sempat kelewat, kamu bisa langsung cek aja di YouTube-nya Dios Radio. Kamu tinggal searching aja namanya Dios Radio, nanti kamu tinggal lihat di situ. Jadi jangan lupa videonya kamu like, kamu subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, kamu share juga untuk orang lain bisa mendengarkan. Biar ini jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kamu. Dan untuk program acara dari Dios Radio sendiri atau informasi-informasi seputar Dios Radio, kamu bisa langsung nih cek aja sosial media kita. Ada Instagram, yaitu di Dios Radio VOE, dan atau Facebook kita juga di Dios Radio VOE. Nah, untuk kita juga punya program yang satu channel baru, channel yang hanya audio. Nah, ini sebenarnya masih nyambung dengan yang video yang di YouTube. Jadi kalau kamu pengen dengar dalam versi audio, kamu bisa langsung cek aja Spotify kita. Nama channelnya adalah Voice of Inspiration by Dios Radio. Nah, di situ kamu bisa cek juga semua video yang pernah masuk di YouTube, itu pasti akan ada di Spotify kita. Jadi semua biar kamu bisa dengarkan di sana. Oke, buat kalian yang saat ini masih baru bergabung, terima kasih yang sudah bergabung. Saat ini kita akan segmen berikutnya Isya akan langsung berkenalan dengan orang tua, anak-anak, dan juga guru yang sudah hadir di tempat ini. Ya kan, hari ini ada yang spesial banget, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini ada 2 keluarga dan juga 1 orang guru. Ini sebenarnya 2 sih sama saya. Cuman sekarang saya berperan sebagai double job hari ini. Guru iya, sebagai penyiar juga iya. Nah, makanya nih buat kamu semua yang mau ikutan gabung sama kita, langsung aja kalian bisa mau nanya, mau cerita boleh ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, kita mau kenalan dulu dengan narasumber kita saat ini. Nah, ini dimulai dulu deh dari orang tua dulu deh, lebih enak ya. Kita mulai dari yang sisi sini dulu. Halo, nama saya Lonika, mamahnya Loel. Nah, kebetulan juga Loelnya ada di sini. Halo Loel. Ya, ada Loel juga di sini hadir ya. Nah, berikutnya silakan Ibu. Halo, saya Mama Hanhan. Ya, namanya Marjati Linggaraja. Saya tinggal di Majalaya dan saya menyekolahkan Hanhan di Keisha School. Ini Hanhan juga hadir di sini ya. Halo Ada Hanhan. Hanhan di sini. Halo Hanhan. Halo. Iya, tuh ada Hanhan juga. Nah, kita ceritain juga dari Ibu Lonika dan Ibu Mariati juga ada Miss di sini yang hadir. Halo, selamat sore semua. Perkenalkan, saya Ardelia. Saya salah satu pengajar di Keisha School. Halo, selamat sore semuanya. Nah, kan lengkap sudah ada guru, ada orang tua, dan ada murid, ya kan. Nah, dan kita hari ini kan banyak banget bercerita pengalaman pastinya. Karena kan ini kebetulan Keisha School ini sudah mendekati akhir periode di bulan ini. Karena periode ini karena kan setelah itu karena anak-anak akan membagi menerima portofolio, laporan, istilahnya mah rapot gitu ya.
Dan setelah itu kita akan ketemu lagi tahun depan. Liburnya lumayan panjang ya Ibu. Iya. Nah, dan hari ini kita mau ngobrol dengan Mama Hanhan, Mama Loel dan juga Miss Ardel di sini. Dan nah, kita saat ini Ica mau pengen tahu nih dari Mama Loel dan juga Mama Hanhan. Ini kan Loel dan Hanhan sudah lama juga ya sekolah, udah berapa tahun di Kesia School. Nah, kalau dilihat nih selama sekolah di Kesia School, mungkin dari Mama Hanhan dulu ya. Nah, Mama Hanhan melihat perkembangan dari Hanhan, ada yang berubah dari diri Hanhan nggak Bu? Apa ya perubahannya? Yang pasti badannya besar. Nanti Hanhan jangan nyanyi badannya besar, jangan gitu ya Han ya. Ya adalah ya kemajuan-kemajuan yang kita nggak bisa lihat secara apa, wah gitu nggak bisa, tapi ada kemajuannya dari ya cara dia makan, dia cara mandi, cara apa kan dibelajarin kan di Kesia School mah sampai ke sedetilnya, sampai ke ya bersih-bersih, toilet training segala juga kan di Kesia kan dibelajarin. Ya ada perubahannya, cuman ya nggak bisa kita wah gitu, enggak ya sedikit-sedikit gitu, tapi ada lah. Prosesnya butuh pelan-pelan, tapi ya, tetap ada perubahannya, ada perkembangannya. Tapi kalau kita liatin, kita pikirin, kalau kita tulis satu-satu, oh dia tuh udah bisa gini, oh bisa gini, kita tanpa terasa gitu ya. Kalau anak-anak biasa kan lari cepet gitu, kalau ini mah ya spesial itulah. Spesial yang berbeda banget ya. Pastinya yang luar biasa. Ya Han ya. Han. Iya. Iya. Nah, pintar. Hanhan pintar banget udah Hanhan mah. Luar biasa Hanhan mah. Nih sama Loel juga nih. Luar biasa juga di Kesia School. Nah, buat Mama Loel nih, kalau Mama Loel sendiri ngelihat Loel setelah ini kan sepanjang di Loel sekolah di Kesia School. Wah, nggak bisa dihitung ya kalau karena jujur dari tidak mau pegang pensil sampai akhirnya mau pegang pensil dan menulis dengan bagus kalau dia konsentrasi. Tulisannya bagus. Saya bilang jujur tulisan Loel itu bagus, papahnya juga kalah. Papahnya tulisannya ceker ayam kalau kita ayam. Oh dokter, tulisan dokter. Loel itu tulisannya bagus kalau dia konsentrasi, jujur. Aduh. Dan bisa baca ya, meskipun kalau di rumah nggak mau baca ya. Dalam arti kata kalau kita suruh ya, tapi kalau dia konsentrasi itu sungguh luar biasa. Apa namanya, banyak bah. Saya nggak tutup mata, tapi saya itu memang semua proses ya. Tapi semangat dia untuk belajar itu mungkin terpengaruh dari miss-missnya ya, karena dia kan orangnya wah saking sibuknya ya sampai ya gitu. Tapi puji Tuhan lah dia udah banyak lah, nggak bisa dihitung lah karena perkembangannya udah baik, kemandiriannya udah bisa, dia pakai baju juga sendiri udah bisa semuanya. Tinggal ya proses saja lah. Yang belum ada, yang beberapa yang belum, kalau mandi masih belum mau pegang sabun sendiri. Nah, itu aja, tetap PR-nya cuma itu. Jadi masih mandi harus didampingi gitu. Tapi kalau kalau untuk bersih-bersih, kalau dia mau pup atau apa dia sudah bisa sendiri, karena kan saya tinggalin dia sendiri, dia bisa mampu gitu. Tapi kecuali jadi kalau saya pergi dia harus mandi dulu, nanti dia karena harus dibantu gitu ya. Kalau bisa sih, cuma kalau ada kita mungkin dia nggak mau atau gimana, itu aja sih. Tapi saya bersyukur sekali prosesnya itu luar biasa, jauh sekali. Yang dulu ingat saya naik mangkibar apa tuh yang gitu, karena kan tangan dia kecil, semua kecil kan, saya pikir kan nggak bisa, nggak akan kuat, ternyata dia bisa gitu. Dan jalannya sekarang cepat ya, itu juga latihannya cepat sekali, seperti lari. Saya aja mamanya kalah gitu kalau soal jalan gitu. Sebenarnya mampu, cuman dia pedenya kurang ya, sepertinya anak-anak begitu kurang ya. pede. Ya kan seperti tadi nih buat Sobat Dios nih,
tadi nih pas kita lagi tadi ada break lagu, kita sempat cerita-cerita, ya kan? Banyak hal yang selama anak belajar apa yang sudah dipelajarin di Keisha School itu tuh kelihatan ketika di rumah. Contoh, kemarin ini Hanan juga sempat bikin kue, ngulen kue tuh luar biasa banget, jago, kuat, luas banget, ya kan? Karena memang salah satu bagian dari Keisha School juga kita melatih anak-anak untuk bisa mengolah masakan. Ya misalnya ya, Tuh. buat mereka setidaknya bisa mandiri. Ketika mereka mau makan sesuatu, mereka bisa membuat masakan yang sederhana, gitu kan. Jadi kadang juga ada yang makanan yang punya yang sederhana, ya mulai memotong, mulai mengolah, itu hal-hal yang seperti itu yang telur, bra. Nah, seperti yang paling sederhana misalnya masak tempe, memasak telur dadar, ya Lali ya. Iya. Karena Loal juga pernah kita belajar membuat telur dadar waktu itu. Ya Han bikin bihun instan ya Han ya. Iya. Oh, bikin sendiri. Nah, coba dong, Miss Isa mau denger dong suara Han sama Loel. Nah, coba. Halo Han. Halo. Halo Loel. Ayo. Iya. Malu. Ya, nggak apa-apa, nggak usah malu. Nah, Hanan seneng gak sekolah di Keisha School? Senang. Kalau Loel? Juga. Ya, Loel juga senang. Oh, seneng ya ketemu banyak teman ya di Keisha School ya? Iya. Iya. Nah, kalau Han? Nih tadi Hanan di sekolah belajar apa Han? Ayo. Ya, ponik. Oh, hidroponik. Oh iya, hidroponik ya. Loel juga sama ya. Nah, Iya. itu adalah hal-hal yang memang diajarkan sama anak-anak. Nah, ini luar biasa loh Sobat Dios, karena memang di Keisha School itu kita mengembangkan ya apa yang menjadi kita mencari apa yang menjadi life skill mereka. Bakat mereka di mana itu yang kita kembangkan. Dan seperti mungkin kalau kalian misalnya di Sobat Dios nih melihat yang Keisha School sebelumnya, kita kan juga sudah menjelaskan bahwa di Keisha School itu ada program vokasional yaitu hidroponik, di mana anak-anak diajarkan untuk mereka menanam, dari mulai menanam, melihara sampai yang namanya panen. Ya, di mana mereka akan belajar gimana caranya menanam hidroponik. Dan itu sesuatu sebenarnya gampang ya, misalnya ya. Iya, menanam sayuran hidroponik. Iya, menanam sayuran hidroponik dia itu menanam sayur dengan media air gitu ya. Dan itu yang kita ajarkan sama mereka. Nah, kita akan untuk Miss Adel nih. Kalau Miss Adel sendiri, kalau Miss Adel sendiri nih, ini kan kita berdua kan udah lumayan ya di Keisha School ya. Dan kita udah ketemu mereka udah setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, karena kan di Keisha School itu anak-anak memang sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kalau Miss Ade sendiri nih, ngelihat nggak sih ada yang berbeda dari terutama Loel dan Han kali ya di sini dan anak-anak Keisha School lainnya? Karena kan kita ketemu tiap hari ya. Iya. Ya, selama saya dari awal masuk Keisha School sampai sekarang banyak sekali perubahan yang terjadi di anak-anak nih Miss Louise. Di mana yang membuat saya tuh amazed banget dengan kelebihan anak-anak, meskipun mereka punya kekurangan tapi kelebihan mereka itu melebihi anak yang normal. Itu yang saya amazed banget gitu. Saya tuh sampai mikir Tuhan itu benar-benar adil gitu. Ya contohnya seperti Hanan tuh jago banget loh main drumnya ya Han ya, jago banget. Han jago kalau lagi ibadah ya, Han main drum. Nah Loel juga nih, main tamborin nih, ketukan tamborinnya hebat juga loh Miss Louise gitu. Yang saya lihat dari anak-anak dan beberapa anak-anak yang lainnya pun, saya melihat bagaimana mereka memiliki kelebihannya masing-masing gitu Miss Louise. Yang menurut saya yang terkadang saya pun tidak memiliki kelebihan itu gitu, tapi anak-anak ini tuh memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Betul banget. Dan
kadang ya itu yang tadi Miss Adel bilang bahwa kadang kita nggak terpikir bahwa mereka tuh ternyata bisa gitu. Yes. Padahal di awal kita kan cuma mengajarkan, hanya memberitahu, nih kita punya sesuatu yang baru mau kita ajarin sama kalian gitu kan. Apa namanya ya, contoh kayak hidroponik atau bermain musik aja. Karena kan memang kebetulan di Kesia School itu semua kegiatan dimulai dengan kita ada ibadah pagi. Nah di sana anak-anak kan bernyanyi, ada yang main musik yang bisa seperti Han-Han ini. Han-Han dan Noel itu kalau dalam ketukan musik itu luar biasa banget ya misalnya. Betul. Padahal kalau bilang kalau saya mungkin agak lari-lari sedikit. Apalagi kalau saya Miss Louis, saya disuruh nyanyi lari-lari, tapi mereka tuh bisa menangkap setiap ketukan-ketukan yang ada Iya, gitu. benar. Apalagi untuk Han-Han di drumnya, dia bisa masuk di tengah-tengah lagu, mengikuti dan menyamakan setiap ketukan yang ada. Betul. Gitu. Loel juga sama. Ketika Loel langsung ambil tamborin nih Miss Louis, Wow. dia tuh bisa langsung masuk ke dalam ketukan yang ada yang sedang Benar. saat itu dinyanyikan. Mungkin kalau kita yang saat itu di situ mungkin kita akan berpikir dulu. Coba berhenti dulu biar nyamain dulu Ya, gitu nyamain ya. dulu Ya kan. misalnya ya. Betul. Kalau Han-Han dan Noel itu nggak perlu gitu, nggak perlu Langsung nih. masuk. Langsung masuk. Itu dia. Makanya nih buat Sobat Dios semua. Saat ini mungkin ini biar ini jadi apa yang yang perkembangan, yang sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam hidup anak-anak ini, apa yang dari sisi orang tua dan juga dari sisi kami sebagai pengajar. Betul. Ini bisa menginspirasi kalian sih Sobat Dios. Mungkin di antara kalian mungkin ada punya keluarga, punya mungkin tetangga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Kamu tahu kamu mengenal seseorang yang memiliki kenalan yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Satu hal yang pasti adalah jangan pernah memandang mereka dengan sebelah mata. Mereka Tuhan selalu memberikan sesuatu yang masing-masing pribadi, masing-masing orang tuh hal yang luar biasa yang berbeda satu sama lain. Contoh seperti Han-Han dan Loel, ini anak-anak yang luar biasa menurut saya. Karena kita sendiri, walaupun saya senang nyanyi, belum tentu saya bisa main drum. Ketukan saya mungkin kalau saya cuma main tanpa alatnya mungkin saya bisa. Tapi ketika sudah di depan alatnya, di depan drumnya, saya akan bingung. Kayak tamborin juga sama. Saya bukan penari dan saya juga untuk membunyi ketukan juga kan masih, kalau kita tidak biasa mungkin agak susah ya Miss Adel ya. Tapi buat Han-Han dan Loel itu suatu hal yang buat mereka kayaknya gampang banget gitu. Tiba-tiba ketika bermain, kita lagi nyanyi, mereka langsung ngambil alatnya, langsung main, langsung padahal di tengah-tengah ya Miss Adel. Iya, betul. Mereka bisa langsung mengikutinya. Nah buat Sobat Dios semua nih, biar apa yang dialami dari cerita ini, perkembangan yang terjadi sama mereka, tanpa kita ini jadi menginspirasi Sobat Dios semua bahwa ini loh, walaupun mereka jangan menyerah dan putus asa. betul Ibu, wah luar biasa nih, ini bagus nih. Iya. Quotes hari ini. Jangan menyerah Jangan dan jangan putus putus asa. asa. Karena mereka itu punya sesuatu yang lebih. Mungkin saat ini buat Sobat Dios di rumah nih, mungkin kita mesti kasih mulai punya cara pandang yang berbeda. Mungkin kita sekarang ini mungkin nih kamu nih Sobat Dios di rumah melihat bahwa gini, enggak kok buktinya enggak ada apa-apa. Coba kamu perhatikan. Pasti ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan mereka. Enggak mungkin tidak berubah karena kan satu sisi mereka juga mencontoh dari kita. Apa yang kita perlihatkan sama mereka, mereka pun mengikuti. Makanya jangan pernah menganggap remeh, menganggap kalau istilah ininya mah underestimate anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka punya kelebihan yang terkadang kita sendiri pun tidak punya itu. Iya. Ini yang buat Isya tuh, buat dan juga semua guru-guru di Kesia School, bahwa dari mereka pun kita bisa belajar banyak. Bahwa dari kita pun ada sebenarnya Tuhan sudah kasih sesuatu yang bisa kita kembangkan. Ini pun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, kita masih akan lanjut lagi nih Sobat Dios, cerita-cerita tentang bersama dengan Mama Loel, dengan Mama Han-Han dan juga dengan Miss Ardel.
Pastinya masih di acara CLBK, cerita lagi bareng kita bersama Keisha School. Tadi bareng Keisha School pastinya, dan kita masih ngobrol-ngobrol santai nih bareng Mama Loel dan juga Mama Han dan juga Miss Ardel di sini. Dan pastinya nggak lupa ada Loel dan juga Han yang sudah hadir di studio kita ini. Nggak kerasa kita udah hampir satu setengah jam, tinggal setengah jam lagi kita kebersamaan kita di sini. Cerita-cerita tentang pengalaman ketika berada di Keisha School. Yang pasti adalah biar apapun yang kita ceritakan di sini, yang kita sampaikan di sini bisa menginspirasi sobat Dios semua, biar bahwa yuk yang pasti quotes yang tadi tuh, jangan putus asa dan jangan menyerah. Nah, itu tuh penting. Kayaknya nggak cuman dalam segala hal ya Bu ya. Dalam segala hal. Karena gimana pun juga itu tuh bisa jadi memacu kita untuk kita melihat sesuatu jauh lebih positif daripada, karena kan memang secara ini Ibu Mama Loel dan juga Mama Han memiliki anak berkebutuhan khusus itu kan bukan hal yang mudah ya. Ya. Punya perjuangan dan prosesnya masing-masing. Kalau ngajar anak biasa sekali 2 kali oke jadi. Anak ini 10 kali belum tentu jadi. Butuh jauh lebih panjang ya Bu ya. Prosesnya luar biasa ya Bu ya. Kadang-kadang aduh jadi orang tua gimana ini ya. Sepertinya nggak ada hasilnya, tapi kita kalau ditilik lagi ternyata ada hasilnya. Dan terima kasih Tuhan. Dia bisa demikian, bisa ada talent yang keluar, ya dia bisa mengutarakan apa yang dia mau, terus bisa mandiri, itu kan suatu perubahan yang sangat luar biasa. Tapi kalau dipikirin lagi, kalau lagi gimana kesel, aduh bisa apa ini. Tapi ya berkah ya dengan sekolah di Keisha School, dengan guru-gurunya yang sabar, guru-gurunya yang mau mengerti anak saya, yaitu Han. Ya saya sangat berterima kasih dengan guru-guru yang begitu hebat, benar, buat saya ngelihat guru-guru Keisha School itu hebat. Ya, dan pastinya juga Loel sama ya Bu ya. Ya sama. Ya buat saya sih semua adalah anugerah. Iya. Kita dikasih anak berkebutuhan juga kita itu anugerah. Tidak mungkin Tuhan memberi tanpa melebihi kekuatan kita ya. Dan yang pasti saya sering kali bicara, jangan pernah malu memiliki anak berkebutuhan khusus. Jangan pernah kita sembunyikan anak yang berkebutuhan khusus, karena mereka juga adalah titipan ya. Kita semua tidak mungkin memilih sesuatu yang buruk, tapi kita diberi titipan oleh Tuhan, dan itulah harus kita terima dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih sama Tuhan, karena kita yakin pemeliharaan Tuhan boleh tetap ada dalam kehidupan anak kita yang berkebutuhan khusus. Betul. Ya itu dia, bahwa ya memang yang penting adalah selalu mengucap syukur ya Bu ya. Iya. Walaupun halnya istilahnya yang kelihatan tuh sedikit-sedikit. Tuh, ya kalau dilihat anak biasa mau udah lari gimana, anak kita masih jalan juga dituntun gitu. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan masih bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan mereka ya Bu ya. Iya. Dan pastinya karena sampai detik ini pun ya satu sisi mereka sehat. Iya. Bisa sekolah, tetap memberikan sukacita yang pasti sesuatu yang berbeda dalam keluarga. Betul, sukacita. Karena buat kami, kalau buat saya pribadi nih, sobat dia semua ya, kayak saya juga kan sebagai seorang pengajar di Keisha School gitu. Setiap hari ketemu mereka memang banyak hal yang membuat saya jadi belajar. Gimana ketika kita berhadapan dengan mereka, yang keluar dari hidup kita itu adalah kasih. Melihat dari sudut pandang yang berbeda. Walaupun secara mata, secara fisik kita melihatnya sebagai anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau porsi saya selalu melihat mereka adalah sebagai anak-anak yang sempurna. Mereka tuh gak ada kekurangannya, mereka sempurna.
karena kita sendiri pun yang terlahir yang ternyata yang tidak berkebutuhan khusus pun masih punya kekurangan ya Bu ya. Masih Iya. punya kekurangan. Banyak yang kekurangan dari kita pun sebenarnya kalau mau dilihat ya mungkin kalau kita ngeliat mereka kayaknya mereka jauh lebih berbakat daripada kita. Ya misalnya Iya, balik lagi setiap orang dan setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. betul. Bagaimana terutama dengan kita sebagai orang-orang yang normal dalam tanda kutip. Nah, bagaimana kita melihat dengan cara pandang kita kepada anak-anak ini gitu. Ya, karena kan memang banyak orang istilahnya mungkin sekarang jauh lebih mudah untuk mencari tahu, mencari informasi tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Iya kan? Jadi dan sekarang juga sosialisasi tentang anak-anak berkebutuhan khusus juga sudah semakin banyak. Yes. Membuat orang jadi semakin mengerti tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau dulu kan setiap kali ketemu anak-anak berkebutuhan khusus ngelihatnya tuh kayak aneh. Iya, Masih betul. tabu ya, masih tabu. Zamannya Loel itu saya kerasa dari atas sampai bawah. Dilihat-lihat. Sampai bawah. Pokoknya kalau kita bawa anak kita keluar pasti orang Iya. pada lihat ya. Iya. Cakep kali anak kita ya. Kan spesial jadi cakep banget udah. Nggak ada yang punya soalnya. Nah, Betul. yang dengan begini kan bahwa benar yang tadi Mama Loel bilang bahwa yuk kita mesti punya mindset yang berbeda tentang anak-anak ini, bahwa mereka ini anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang Tuhan sudah taruh sebagai titipan dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai pengajar adalah anak Tuhan yang taruh dari kita untuk kita ajarkan Yes. sebagai Perasaannya itu halus kalau anak Down Iya, syndrome betul. itu. Betul. Dia peka terhadap keadaan, lingkungan atau apa gitu. Nah, makanya kita itu ya membuat dia harus pede, Iya, betul. menanamkan bahwa kita sama dengan mereka gitu. Jangan minder. Ya, jangan malu. Itu yang nanamkan gitunya susah tuh. Dia sampai bisa tampil di panggung, bisa apa kan. Kalau Han kan sama saya sering dibawa kemana-mana, terus diajak tampil, dia suka ngedance bareng teman-temannya, terus ngejimbe gitu. Nanamkan supaya dia berani itu rada susah, soalnya perlu waktu lama. Betul. Kita bawa terus kemana-mana. Ya. Memang yang pasti adalah jangan pernah malu Iya. kalau kita dipercayakan Tuhan mendapatkan anak dengan berkebutuhan khusus. Bahwa pasti Tuhan sudah menakar semuanya bahwa kita sanggup. Tuhan tahu bahwa kita nggak mungkin menaruh semuanya lebih dari kekuatan kita. Tuhan sudah takar semuanya dengan indah pastinya. Dan ini luar biasa banget loh Sobat Dios. Karena ya kita sebagai pengajar di Kesia School pun setiap hari melihat mereka berkembang. Ada aja perubahan atau ada tingkah laku, perilaku atau sesuatu dalam ketika mengajar tiba-tiba Ada perubahan. ada perubahan. Betul. Kita tuh langsung kalau di kami nih Bu ya kalau di Sobat Dios nih, kalau di Kesia School tuh setiap kali ada tiba-tiba ada sesuatu yang wow bisa nih tuh. Cuman benar istilahnya gini, anak-anak tuh cuman misalnya diajarin memotong, tapi mereka gini potongnya yang tipis ya, pas benar-benar bisa potong tipis, wah Bahagia, luar ya. biasa, hebat itu banget. Bagi kita sangat kebahagiaan. Iya, itu Luar kita juga biasa. pengajar. Wow gitu, seneng Iya. banget gitu rasanya. Kita aja sebagai pengajar ya dengan melihat perubahan setiap anak-anak yang ada gitu. Meskipun perubahan itu dilihat orang-orang hanya kecil, hanya sedikit gitu. Iya. Tapi buat kami para pengajar itu sangat-sangat luar biasa gitu. Apalagi terhadap orang tua ya Bu ya. Iya. Betul ya Bu. Itu adalah sebuah perubahan yang besar. Ya anugerah itu. Iya, betul. Karena memang ya buat Sobat Dios tahu nih bahwa nggak mudah memiliki anak sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan sebagai pengajar yang mengajar Yang bisa anak-anak ceria. ya Iya, ini harus ceria ya Bu ya. Benar. Harus senyum terus. tersenyum. Nah, iya, habis kan pertamanya mah kita juga ya gimana gitu. Waktu pertama punya anak Down syndrome itu perasaannya gimana. Tapi lama-lama ya kita
dengan berjalannya waktu, dengan keadaan, dengan kita sosialisasi dengan guru-guru Kesia, dengan teman-teman semua, ya jadi kita jadi ya enjoy aja, ceria, bahagia. Dan punya keceriaan tersendiri anak-anak ini ya Miss Ardel ya. Betul, Tiap hari. Kayak saya tuh baru pertama kali masuk ke school, saya tuh bingung, saya tuh harus ngapain ngelihat anak-anak ini, megang anak-anak itu, saya tuh harus bagaimana gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya berjalan mengajar anak-anak, saya megang anak-anak, itu tuh ya bisa dengan sendirinya dan menganggap mereka ini ya mereka sama gitu, mereka sama, nggak ada kekurangan, meskipun ketika kita bawa keluar orang-orang melihatnya kok aneh ya anaknya kok kayak gini gitu. Kata orang lain aneh, kata kita mah lucu. Iya ya. betul itu. Jadi kelakuan mereka yang Berarti orang tua harus memiliki apa namanya cara pandangnya. cara pandang yang begitu. Betul. Maksudnya orang lain aja, anak saya lucu-lucu amat. Iya makanya. Pinter, gaya, Iya. kan lucu. Ya apalagi kalau Hanan udah joget-joget ya Nah, Bu, itu lucu banget. Ya makanya balik lagi bagaimana cara pandang kita melihat setiap anak-anak ini gitu. Jangan dipakai kesel. Ya, Kalau betul. anak gini mah ya, Iya. dia teh lucu sebenarnya, dia juga mau mengutarakan dengan benar atau dengan apa, tapi kan Tidak caranya bisa dia caranya. begitu. Iya, betul. Caranya tidak sama dengan kita orang-orang Caranya yang begitu. normal. Ya, makanya nih Sobat Yos, jadi yang pasti adalah yuk mungkin mulai sekarang ubah persepsi kita, ubah pola pandang kita, cara kita memandang Iya. bahwa gak mungkin Tuhan menciptakan anak-anak ini karena Tuhan iseng, enggak. Iya, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan mereka. betul. Mereka ada pun ada tujuannya, sama seperti kita. Tuhan kita lahir di dunia ini pun ada tujuannya. Gak mungkin Tuhan iseng menciptain aja gitu. Muncul aja langsung Isya datang muncul, Miss Ardel datang muncul, kan gak mungkin. Tuhan punya tujuan. Jadi yuk, cara kita melihat anak-anak ini, cara kita melihat anak-anak berkebutuhan khusus juga yuk, punya cara pandang yang berbeda. Bahwa mereka pun buat kami ini, mereka ini memang spesial, benar-benar spesial. Karena mereka punya sesuatu yang belum tentu orang lain punya. Betul. Iya. Kadang anak-anak ini menjadi hiburan sih buat saya. Terus jadi sabar lagi ya. Sebetulnya salut sama guru-guru yang masih muda Iya. ya. Karena Yang mau mengerti ya. ada yang maksudnya yang belum punya anak tapi diberikan kesabaran. Kita aja orang tua kadang kesel ya. Iya, Tapi guru bisa sabar dan super sabar, itu ya puji Tuhan ya. Itulah Anugerah Bu bersyukur balik ya. lagi. Bersyukur apa Tuhan memberikan hati bagi guru-guru, hati yang penuh dengan kasih. Iya, betul. Ya, itu dia Sobat Yos. Dan sebelum nih, kita nggak kerasa ya, udah mau selesai aja program kita hari ini. Sudah hampir jam 5 sore. Kalau udah ngobrol begini biasanya panjang dan ini banget. Nah, kita akan balik lagi untuk segmen terakhir. Jadi buat kamu semua stay tune di sini aja di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya Sobat Yos, nggak kerasa nih udah hampir jam 5 dan masih kurang sekitar 20 menitan. 20 menitan, 10 menit. Pengennya masih lama. Pengen ditambah lagi. Makanya nih buat kamu semua nih, kita udah sampai di penghujung dan kita mau ini dulu deh, terakhir. Mungkin dari Mama Hanhan dan juga Mama Loel mungkin ada pesan-pesan untuk orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di luar sana, untuk apa namanya, mungkin ada pesan-pesan bahwa ya kan seperti tadi kita sudah berbicara banyak bahwa yang pertama tadi Mama Lola juga sudah sempat bilang bahwa jangan malu pertama ya kan. Nah, Iya. mungkin karena di luar sana kita kan nggak pernah tahu, mungkin ada masih banyak orang tua yang mungkin masih malu, mungkin menganggap bahwa anakku nggak bisa apa-apa nih gitu. Mungkin dengan apa ya, masukan dengan tips dari Mama Hanan dan Mama Loel mungkin bisa membuka inspirasi dari banyak orang tua di luar sana. Ya mungkin dimulai dari Mama Loel dulu kali ya. Iya. Baik, moto saya adalah apapun yang kita terima itu udah anugerah Tuhan. Kalau saya diberi anak berkebutuhan khusus,
saya tidak akan pernah malu karena Tuhan punya rencana yang baik dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Ya, sekecil apapun kita percaya mujizat Tuhan akan tetap terjadi. Itulah yang menjadi kita kuat. Dan untuk pesannya ya itu tadi, jangan pernah malu dan jangan pernah menyembunyikan anak kalau kita memiliki anak berkebutuhan khusus. Percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mujizat Tuhan tetap berlaku sebab Tuhan yang saya sembah, kita sembah, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau dari Mama Han. Saya ya jangan menyerah, jangan putus asa, jangan malu. Kita tetap bersyukur dengan apa yang kita dapat, walaupun sedikit apalagi banyak, betul Iya, gak? betul. Gitu aja lah, yang penting mah kita bersyukur apa yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Ya. Terima kasih. Alas sekarang nih dari Miss Ardel. Nah, kalau dari saya pesan untuk pengajar-pengajar nih yang di luar sana yang lagi dengerin Dios nih, ya untuk pesan saya, jangan lupa gunakan kasih ketika kita memegang setiap anak-anak. Karena untuk anak-anak seperti ini, anak-anak yang spesial seperti ini, buat saya hati mereka sangat-sangat lembut dan mereka sangat peka akan perasaan kita gitu. Karena saya pun berpengalaman ketika hati saya sedang tidak beres, mereka pun bisa merasakan apa yang sedang saya rasakan gitu. Contohnya seperti saya lagi ngajar dengan hati saya yang tidak benar. Ada mau marah-marah misalnya. Betul, saya lagi kesel gitu. Anak-anak ini mungkin jadi nggak connect gitu belajarnya, tapi ketika saya meredakan emosi saya dan saya mengenakan kasih lagi, dan anaknya pun bisa berjalan ya enjoy, senang gitu, nyaman di dekat kita gitu. Dan selalu bersukacitalah ketika megang anak ini. Jangan menjadi beban atau menjadi kesusahan gitu. Jangan ada memiliki pikiran seperti itu, karena ketika kita dipercayakan untuk bisa mengajar anak-anak spesial seperti itu adalah anugerah dan itu adalah privilege buat kita. Tidak semua orang bisa memegang anak-anak spesial seperti ini, dan saya percaya ketika kalian di luar sana yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus atau dipercayakan memiliki keluarga atau saudara atau kerabat yang memiliki anak berkebutuhan khusus, itu adalah sebuah rencana Tuhan yang besar dan ada rencana Tuhan yang indah di baliknya gitu. Karena saya memegang satu ayat ya, di mana ayat itu berkata semua akan indah pada waktunya gitu. Jadi pesan saya, ayo tetap semangat dan jangan pernah lelah untuk setiap orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau saudara atau kerabat yang lain. Tapi gunakanlah cara pandang kita yang positif bahwa melihat anak ini adalah anak yang luar biasa, anak yang hebat, anak yang memiliki kelebihan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki anak-anak normal. Betul. Karena ketika kita bersyukur, ketika kita merubah cara pandang kita, disitulah kekuatan kita itu bertambah, seperti ada energi dan kekuatan yang Tuhan salurkan kepada hidup kita gitu sih. Dan pastinya itu juga tertransfer ya. Iya, Anak-anak pun betul. merasakan Ya, hal yang satu sama. lagi, jangan pernah ketika akan mencoba sesuatu ke anak ini, misalnya kita melihat anak ini mencoba anak ini sesuatu hal seperti hidroponik misalnya, aduh takut anaknya nggak bisa nih, takut anaknya nggak mampu, nanti takut ini, jangan banyak takut, tapi kita coba dulu. Ketika anaknya tidak mampu, kita akan putar otak seperti apa ya, harus bagaimana ya, supaya anak ini tuh bisa memiliki life skill atau keterampilan yang lain. untuk di kehidupan mendatang gitu. Karena kan anak ini kan lebih banyak ke aplikatif kehidupan sehari-hari, bekal dia di kemudian hari gitu. Bagaimana kemandirian mereka yang harus diasah gitu. Tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa mengucap syukur bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin. Nah, benar banget nih Sobat Dios. Satu hal yang buat Isya, satu hal yang kena banget Isya adalah gini. Perlakukan mereka selayaknya kita memperlakukan diri kita. Betul. Ketika kita menghormati diri kita pun menghormati mereka seperti kita menghormati diri kita sendiri.
perlakukan mereka ya kalau Isya kan sesuai dengan usia mereka. Kalau memang sebagai teman ya kenapa tidak? Gitu. Karena apapun efek positif yang kita bawa dalam kehidupan mereka itu bisa memberi dampak dalam kehidupan mereka. Mereka lebih nyaman karena sesuatu kalau terlalu dipaksakan tidak membuat mereka tidak nyaman pun mereka akan susah untuk belajar. Jadi buat para pengajar yang di luar sana, guru-guru tetap semangat, ciptakan lingkungan yang nyaman buat mereka. Tuh, suasana yang Suasana sukacita ya. yang nyaman, suasana yang sukacita, yang bikin keceriaan dalam hidup mereka dan membuat mereka jadi semangat Betul. dalam belajar. Dan perlakukan mereka sesuai dengan usianya. Jangan mentang-mentang mereka merasa kita melihat bahwa ini oke, mereka anak berkebutuhan khusus, kita melakukan mereka ini mereka ya seperti yang Miss Adel bilang tadi, dianggapnya nggak mungkin, nggak akan bisa. Mulai muncul ketakutan-ketakutan. Mungkin ada baiknya sebagai seorang pengajar dibuang segala macam ketakutan itu, kita coba dari tahap yang paling simpel sampai akhirnya kita naikkan tingkatnya menjadi yang lebih sulit. Karena itu terbukti dari anak-anak Asia School Betul. dan mereka pun bisa sampai hal yang sulit pun mereka bisa mengerjakan itu. Hal-hal yang tidak terduga ya, Miss ya. Betul. Ternyata anak-anak ini mampu mengerjakan ya. Bener banget. Dan buat orang tua di luar sana juga yang mungkin saat ini mendengarkan Dios Radio yang juga mempunyai anak kebutuhan khusus, jangan pernah menyerah. Percaya bahwa hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan mereka itu memberi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Benar yang dibilang sama Mama Loel dan juga Mama Hanhan, jangan menyerah, jangan malu yang pasti, karena kalau kita malu tidak akan ada efeknya, nggak akan bagus buat hidup anak-anak. Ya, tetap semangat. Tetap Betul. semangat. Oke Sobat Dios, terima kasih buat Mama Hanhan, buat Mama Loel, juga buat Loel dan Hanhan, terima kasih. Buat Miss Ardel juga terima kasih, Terima juga kasih Sobat juga. Dios juga. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di Dios Radio, dan terima kasih buat Sobat Dios yang sudah setia mendengarkan Dios Radio. Kita setelah ini jangan kemana-mana karena banyak banget pujian penyembahan yang akan kita naikkan, yang kita putarkan. So, thank you buat semuanya yang sudah mendengarkan. Biar apa yang jadi cerita, apa yang menjadi pengalaman dari orang tua, dari guru, ini bisa menginspirasi hidup kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa and God bless you all. Bye-bye.